Si wanita ini menyatakan bahwa dia ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan secara adil. Ya, memang harus dipecat. Kalau memang salah, katakan salah. Beberapa hari ini, nama Hasyim Asyari sedang ramai menjadi perbincangan. Usai diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasyim Asyari diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP usai terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT. Dalam pengaduannya, Hasyim Asyari terbukti menggunakan jabatan sebagai relasi kuasa untuk merayu dan mengajak bercumbu dengan CAT di kamar hotelnya. Lantas, mungkinkah Hasyim Asyari dapat diseret ke ranah pidana usai terbukti telah melakukan tindakan asusila? Bisa, kalau misalnya dari pihak Ketua KPU tidak ingin menyangga atas putusan ini, ya bisa kita indikasi bahwa laporkan pidananya pencemaran nama baik satu. Kalau memang tidak sesuai, ya kita upayakan untuk ke petun. Ya kalau memang mau diperpanjang, ya. Tapi saat ini kan memang tidak ada upaya yang terlihat untuk memperpanjang terkait kasus ini. Si wanita ini menyatakan bahwa dia ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan secara adil. Makanya dia ingin melaporkan, dan terlihat dari gestur kepuasan pada saat itu, ya putusan DKPP sudah menjadi jawaban untuk sanksi terhadap si terlapor yang diadukan oleh wanita tersebut. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Beliau dipecat karena melakukan tindak pidana asusila ya. Tapi kan dia belum ada yang laporin beliau kan, tapi laporannya ke DKPP ya. Tapi kalau laporan polisi belum. Jadi dugaan tindak pidana iya. Nah, dia pecat. Sebenarnya dia ini kan pejabat publik ya, yang harusnya kemudian menjaga norma etika moral sebagai pejabat. Tapi kalau dia kemudian melakukan perilaku-perilaku yang asusila, ya memang harus dipecat, bisa dipidana karena kekuasaan dan karena jabatannya dia kemudian menguasai seseorang tadi. Jadi kalau hukumannya sih rata-rata 12 tahun penjara dan sampai 15 tahun penjara. Jadi tindak pidana kekerasan seksual khusus mengenai ini adalah delik aduan. Jadi kalau si perempuan tidak mengadu, ini nggak jadi pidana. Makanya ini harus ada laporan polisi dari si perempuan, dia mengadu. Nah, bikinnya kesepakatan antara si ketua KPU dengan si pengadu ini, si wanita ini, tentunya kan atas dasar kita nggak tahu suka sama suka atau karena kepentingan atau karena memang ketakutan dari ketua KPU sehingga dia membuat surat-surat yang sifatnya adalah pernyataan berupaya damai ya. Kalau ini diaminkan dan ini dilaksanakan, kemudian perempuannya tidak mengadu ke polisi, ya berarti selesai. Tapi karena ini sudah ramai, kita pengen lihat juga ini perempuan ini yang mengadu ini mau nggak melaporkan si ketua KPU ini ke pihak penyidik kepolisian, ya laporan berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dia melaporkan, ya menjadilah yang namanya tindak pidana kekerasan seksual. Karena sifatnya delik aduan, tanpa adanya pengaduan dari si korban maka tidak akan ada ini dianggap delik pidana tindak asusila.
Dalam kasus asusila yang menyebabkan Hasyim Asyari kehilangan jabatannya sebagai Ketua KPU, Hasyim Asyari mengucapkan rasa syukur telah dibebaskan dari tugasnya menyelenggarakan pemilu. Jika ditelaah lebih dalam lagi, pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU menjelang Pilkada akan digelar, sontak saja hal tersebut menuai banyak tanya. Lantas, benarkah pemberhentian Hasyim Asyari tidak lepas dari unsur politis? Mengingat berbagai daerah akan melaksanakan pilkada tidak terkecuali DKI Jakarta. Saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Kasihan gitu. Ada orang yang mungkin terjolimi. Bisa jadi ada orang yang semestinya tidak dihukum, kenapa dihukum? Gitu. Secara hukum harus cepat-cepat menentukan PLT KPU, KPU RI saat ini. Tapi kebetulan sudah diputuskan kan oleh Presiden siapa PLT KPU saat ini. Kita harus tahu dulu, ini kan berarti pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu kan berarti ada unsur paksaan, berarti harus ada bekas dalam suatu fisik itu. Biasanya di visum tuh, entah ditarik atau ditampar segala macam. Nah, selama ini ya itu betul tadi. Pertama, dia mau ke kamar. Kedua, mau pergi naik pesawat secara bersama. Ketiga, mereka berpergian selama di Belanda, di Den Haag, secara bersama. Dan itu memang kemauan semuanya gitu. Bukan hanya dari sisi pihak ketua KPU tersebut ya, tapi dari pihak yang CT itu juga memang mau melakukan hal tersebut. Namanya sosial politik. Ketika misalnya ada kekosongan komisioner, apalagi ketua KPU, yaitu saat udah mengawal dalam proses pemungutan suara dan akhirnya saat mau keputusan dari KPU, akhirnya ketua KPU diputuskan oleh DKPP terbukti melakukan tindak pidana pelecehan itu, ya maka akan terjadi kepincangan terkait kebijakan KPU di situ. Nah, ini kan ada unsur untuk menjaga sosial politik. Apalagi demografi politik di Indonesia itu sangat dinamis. Pemangku jabatan yang lebih tinggi sudah mengetahui, tapi mekanisme dalam pemecatan atau pemberhentiannya memang harus dilakukan secara ini untuk mencegah ada guncangan-guncangan atau ada pihak-pihak yang tidak suka terkait putusan tersebut. Apalagi ini ya sebelum putusan Pilpres kemarin. Kasus ini harus selidiki terang benderang supaya masyarakat yang ada kecurigaan, supaya terbuka. Biar perempuan juga harus tahu siapa dia, apa yang mereka lakukan, siapa yang tahu, dari mana kebutuhan mereka, sejak kapan kenal gitu. Biar harus jelas terang, karena hukum harus terang benderang, Pak. Kita nggak boleh sepihak doang. Equality before the law. Semua orang bersamaan, mau perempuan, laki, mau cacat, mau dia genjer atau apa, harus. Kalau sudah dipecat, ini kan DKPP, rekomendasi 7 hari Presiden langsung melakukan surat. Setelah itu kan mungkin ada PJ, atau mungkin PJS, atau mungkin segera diangkat ketua KPU yang baru. Pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU mengundang banyak tanya. Ada yang kontra, tidak sedikit pula yang mendukung keputusan DKPP. Di media sosial, sindiran dan hujatan dialamatkan pada Hasyim Asyari. Menurutnya, tindakan asusila tidak dapat dibenarkan. Sebagai seorang pejabat publik, Hasyim secara terang-terangan telah melanggar kode etik dan tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik. Kalau terkait ketua KPU kemarin itu memang sebelumnya sudah banyak pengaduan ke DKPP. Jadi ada beberapa peristiwa dan akhirnya titik puncaknya adalah salah satu pengaduan dari Anonymous CAT ya, CT ya kalau nggak salah satu inisialnya. Itu dari PPLN, panitia pemilu di Belanda Den Haag, ya kan. Nah, dari situlah bahwa ada indikasi upaya untuk melakukan asusila terhadap cewek tersebut yang dilakukan oleh ketua KPU, ya kan. Tapi yang harus kita ketahui bahwa
kalau tidak pidana itu harus ada bukti-bukti yang kuat tidak pidana asusila ini, karena awalnya mula diajak masuk ke kamar, berarti kan ada upaya kemauan nih. Satu. Kedua, di situ adalah katanya disuruh duduk, tapi nggak ada tempat tidur. Kalau kita lihat foto kamarnya, itu yang jadi penasaran, apakah ini memang ada unsur paksaan atau tidak pelecehan seksual ini. Karena memang di Indonesia ini politik itu sangat dinamis lah, kalau bisa dikatakan, saling ikut, apalagi posisi pemangku putusan seperti ketua KPU. Ini menyangkut moral ya, menyangkut asusila, jadi orang tidak mau terlibat di dalam gitu loh. Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab loh. Ya Pak Hasyim kan sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua dan lain sebagainya, mungkin kejadian ini kan menjadi pembelajaran berharga buat Bapak ini gitu. Tetapi kalau saya lihat, dia juga harus mengambil satu langkah upaya. Ketua KPU Republik Indonesia, Pak, mengkagetkan kita semua. Ini sesuatu yang kalau menurut saya sangat fatal, dan nama baik Republik ini dipertaruhkan. Jadi ini mencoreng beliau pribadi sebagai pejabat dalam jabatannya, kan mempermalukan jabatan. Nah, karena jabatan ini sifatnya berpemerintahan, publik tentunya bisa juga mempermalukan pemerintahan yang ada. Tapi kan KPU ini kan independen, artinya lembaga negara yang independen. Jadi ya mempengaruhi negara sebenarnya ini. Kalau dibesar-besarkan atau kemudian berita jadi ramai, ya malu negara kita ini. Ini lebih kepada karena ada kekuasaan jabatan, kemudian mempengaruhi dia, si bawahan ini. Tapi kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang terjadi ya, karena ini kan temuan dari DKPP. Kita nggak tahu apakah suka sama suka atau karena ada unsur-unsur yang kemudian membuat dia di bawah penguasaan atau di bawah kekuasaan si ketua KPU, sehingga dia akhirnya ikut atau kemudian ya sudah menjadi korban dari perilakunya si ketua KPU yang asusila. Apakah dia ada paksaan? Kan temuannya begitu, ada unsur paksaan. Nah itu kalau ada unsur paksaan berarti dia dipaksa untuk mengikuti kemampuan dari ketua KPU. Nah ini yang kemudian bisa dilaporkan ke kepolisian dalam konteks laporan tindak pidana kekerasan seksual. Karena ini adalah pidana, ancaman hukumannya juga rata-rata 12 tahun ke atas, 12 sampai 15 tahun. Jadi moral ini penting dalam seseorang kalau mereka menjabat tuh, moral yang paling penting ini. Harus dijaga moral ini kan, moral etika. Nah, kalau dia sendiri secara etika moral yang sifatnya asusila aja dia nggak jaga, ya bagaimana dia kemudian mau mengatur atau memberikan putusan-putusan yang kemudian berpengaruh kepada masyarakat. Jadi ini ada kesalahan dalam pemilihan beliau sebagai ketua KPU. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.